bacalah dengan sistem Tuhanmu. Makna Rob itu sistem, bukan Tuhan berdiri sendiri. Makna Rob itu setiap kali disebut pasti sistem antara Allah Rob misamawat wa khalifatullah fil ard, Robbu fil ard. Faham maksud saya? Setiap kali berbicara tentang Rob, itu sebuah sistem kehidupan berdunia. Allah Rob di langit, Allah membuat utusan di bumi. Kan gitu. Setiap kali kamu pergi ke luar negeri, jika sistem Rob ini jalan, kamu ke Amerika, ke Eropa, ke Inggris, upama ke Spanyol, walaupun rono kowe ki mung delok bal-balan, maka kamu harus di dalam sebuah sistem Rob Jokowi, upamanya begitu. Jokowi Rob fil samawat di Jakarta, duta besar Rob fil art Spanyol. Kamu gak akan dapat sampai Spanyol jika di sana tidak ada dubesnya. Dong. Gitu loh. Dereng dong. Rada loncat-loncat yang bergaya. Aku rada mangkas nek karepku langsung difahami. Bahwa di Indonesia itu punya Jokowi. Kamu warga Indonesia, bener? Bener kan? Kemudian di Spanyol, jika kita tidak punya hubungan diplomatik, maka di sana nggak ada dubes. Karena kita punya hubungan diplomatik, maka di sana ada dubes. Jika kamu di Spanyol untuk mengurusi visa, permasalahan-permasalahan yang kamu temui saat kamu di Spanyol upamanya, ndelok bal-balan enek kerusuhan, maka pertama yang kamu lakukan, kamu harus punya nomor teleponnya dubes. Bener? Gitu ya. Maka permasalahan kamu akan dapat diatasi. Kan begitu. Tapi jika kamu ke Israel, karena kita nggak punya hubungan diplomatik, kamu ke sana nek mati diumbar. Faham maksud saya? Jika di dunia kowe gak ngerti diplomatik ke Gusti Allah, ora kenal karo ora iman, ora kenal karo Rasul Gusti Allah, khalifat ini Allah di muka bumi, matimu kal an'am gitu loh. Faham maksud saya? Enggak dihitung. Kowe nek mati di Israel, dibuang di laut gak perkara. Israel salah, enggak, mergo enggak ada hubungan diplomatik dengan dia. Akan gitu. Nek kowe di dunya rumangsa kowe iki wis duwe diplomatik, mbok kira diplomatik itu identik dengan sorban. Dadi kowe tuku sorban, kowe padha karo wis diplomatis karo Gusti Allah, kan gitu toh. Selama ini. Gitu. Paham toh? Ya, oke. Ya, dong ya. Gitu kan, nggak diakui. Kembali ke Hud 61. Oke, jam piro? Kanggo jam deh. Jam 21 roro wis sak jam. Seperti ini di dalam surat Hud 61. Nisbah relevansi terkait dengan bahasa. Narasinya wa angsakum, dia yang menjadikan kamu itu sebagai penduduk bumi, dari bumi dan mati di bumi. Hal ini pengertian adalah jasad atau rogo, otak, mata dan telinga itu yang melekat. Wa angsakum minal ad wasta'marakum fiha, diperintahkan untuk menjadi pemakmur, diperintahkan untuk menjadi pengelola. Itu wasta'marakum fiha, di dalamnya, di dalam kehidupan ini. Fastaghfiruhu. Bapak Ibu, mohon maaf, beribu maaf, tidak bermaksud skeptis dan tidak mengurangi rasa hormat dan koneksi keharmonisan. Fastaghfiruh, karena selama ini kamu berasal diciptakan dari bumi.
maka kamu jadilah pengelola pemakmurnya, maka beristighfarlah, kan begitu. Nah, kamu baca terjemahnya. Mohon maaf, ini terjemahnya jangan ya tak lebok nih, tapi kegedean akhirnya tak hapus jangan gitu. Jadi wastaghfiruh, apa sih? Kalimat penghubung ada fa itu menunjukkan bukan masalah lesan, Bapak Ibu. Fastaghfiruh itu apa? Perilaku ampunan. Kalau ini dijabarkan, kalau diterjemahkan panjang, Dia Allah yang menjadikan kamu ada di bumi, kamu lahir di bumi, dan nanti meninggal di bumi, beraktivitas semuanya di bumi. Maka jadilah pengelolanya, maka jadi pemakmurnya, maka jadilah penyuburnya. Fastaghfiruh, maka berlakulah miliki akhlak, maka miliki adab, maka miliki pengetahuan. Wastaghfiruh, untuk memiliki pengetahuan harus berada di dalam akhlak, harus berada di dalam adab, sopan, santun, komunikatif, nggak semaunya sendiri, terbuka, lapang dada, menerima masukan, minta masukan. Itu dibalik kalimat fastaghfiruh, jadilah orang-orang yang memiliki perilaku ampunan. Gitu ya. Tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah. Kalimatnya bukan tak langsung bak tubuh, bukan, tapi taknya di depannya ada wawu. Tubu ilaih. Ilaih itu apa sih? Apapun yang kamu kerjakan dalam mengembangkan potensi, apapun yang kita kerjakan dalam mengembangkan potensi berpikir, dalam mengembangkan potensi mendengar, dalam mengembangkan potensi beraktivitas, entah itu ekonomi, entah ilaih, semua orientasikan kembali kepada Tuhan, bahwa dunia itu hanya alat, dunia itu hanya tools. Gitu ya, Mbah, dong karpet tul lagi, alat tul lagi. Dunia itu hanya alat atau tool sebagai kendaraan. Ilaih, tampaknya itu di dunia, akan tetapi niatannya kembali kepada Allah, akan tetapi hatinya di akhirat, itu namanya ilaihi. Kalau ilaihinya ini posisinya adalah bersifat ruh, maka kamu akan sangat kerasan, kamu akan berada di dalam sebuah jannah. Tapi jika ilaihinya itu adalah materi, kamu nggak akan pernah kerasan. Iki mesti gundong, ini maksudnya. Kalau kita ilaihi, saat kamu dulu sekolah atau santri berasrama, rumahnya Sumatera atau rumahnya Jakarta, sekarang sekolah di sini. Kemudian dia mengikuti pelajaran yang harus diikuti menjadi bagian sebuah proses KBM. Akan tetapi ilahil bait, tapi dia itu ilahi rumah, maka dia saat di meja di depan kelas, di kelas berhadapan dengan ustadz, karena ilahil bait, karena dia kembali ke rumah. Makna ilahi itu fakta fisiknya di sini, tapi pikirannya, hatinya di rumah. Apa yang terjadi? Enggak kerasan, goncang, gitu loh. Saat ilahi itu salah tempat, itu akan panik, akan bingung, judek, gelap. Saat kita mengalami judek, panik, bingung, dan gelap, berarti ada ilahi yang tidak pada tempatnya. Kan gitu. Paham toh? Ya. Tapi kalau ilahi itu posisi ruhiyah, posisi yang semestinya, maka saat kamu berasrama ilahinya itu adalah kepada Allah, maka saat kamu di pondok justru kamu akan semakin berkembang. Karena ternyata dimanapun kamu berada bahwa Allah menyertai kamu. Kenapa bisa begini? Ngaten lagi penjelasannya. Jasad
syariatnya itu adalah jasad Islamnya menjalankan syariat, sedang batin itu menjalankan hakikat. Hakikat itu bukan abstrak ya. Al-haq itu hakon, itu maknanya bukan abstrak. Kita kan pasti punya kecenderungan dua hal. Kita sholat itu rogo, mulai dari berdiri, rukuk, itidal itu rogo. Atine kan iso ndi-ndi toh. Nek kowe atimu Allahu Akbar kelingan tempe, maka hakikatmu kuwi tempe. Allahu Akbar sing ndek jero atimu telo, berarti hakikatmu kuwi telo. Walaupun jane ketoke mardi, ning jane telo. Gitu loh. Dong. Jadi pada saat Allahu Akbar, apa tempe. Kalau seandainya kamu bisa melihat, berarti dia ketoke sholat nganggo sorban, wah tiba kelasnya tempe. Gitu loh. Maka huwa lati arsal rasul bil huda wa dinil haq. Kan itu. Kehidupannya supaya utuh harus mengetahui hakikat. Hakikat itu apa yang dibunyikan di dalam hati, apa yang dikenal di dalam hati. Khusyuk salat piye ya. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam Al-Quran saat Allah mengungkap tentang sholat, semua nabi itu sholat Bapak Ibu. Quran kan semua nabi kan melakukan sholat gitu ya. Kemudian akan tetapi karena sholat sudah terlanjur didefinisikan, hanya kamu memahaminya itu hanya berdiri, rukuk, itidal, sujud, duduk, kan gitu ta? Tahiyat. Padahal ada sholat aqimis sholah, ada sholat hafidus sholah, ada sholat tarkimus sholah, ada sholatul wusto, ada sholatul daim, kan begitu kan? Sholat seperti apa? Tapi intinya kan sholat. Sholat itu dalam syarak, definisi syarak itu doa, ud'u. Tapi di dalam definisi asli bahwa sholat itu maknanya sambung, menyatu. Kan gitu. Jadi apa yang di dalam hati itu sholat. Maka inna a'tainakal kautsar fasholli. Itu kalau diterjemahkan itu manajerial banget itu. Kalau kita tidak membatasi ritual, ya, mahdoh dan ghairu mahdoh itu definisi kita, Bapak Ibu. Gitu loh ya. Wah, gak dong jelas iki. Jadi pada saat dikatakan bahwa kita maknai bahwa dimaknai fasoli, maka sholatlah, maka sambung. Itu begini, inna a'toina kal kausar. Ini perdebatan terjemah tafsir ayat ini panjang itu ya. Kalau kamu membaca banyak tafsir ABC itu panjang itu. Ada yang pendapat begini, pendapat begini. Akhirnya cenderung mengerucut bahwa itu berkaitan dengan oloan karena meninggalnya salah satu putranya Kanjeng Nabi Muhammad. Kan gitu. Apa benar begitu? Wah, itu nek dibuka, moga-moga gak kaget. Mungkin saya yang buka ya. Enggak, mosok memperkorok meninggal putrane kan gitu. Jadi pada saat dikatakan Al-Kausar itu dimaknai telaga. Artinya bahwa kamu di dunia ini telaga kamu untuk mengembangkan potensi sebagai lakon pitukonmu untuk proses kembali kepada Allah. Begitu loh ya. Jadi inna, sungguh dengan sebenarnya inna a'toina. Tidak menggunakan kalimat inna atana. Ini artinya sama. Kenapa menggunakan a'to? Inna a'toina, karena bahwa sungguh Allah telah memberikan potensi yang melekat yang ada di dalam diri kamu. Kemudian kamu lahir itu di bumi, ini sudah ada potensi. Jika
Al-Kausar di dalam diri kamu itu kamu kembangkan, maka kamu akan mampu menumbuhkan kehidupanmu di bumi ini. Kausar, inna a'tainakal kausar fasoli, maka sholatlah gitu. Jadi makna inna a'tainakal kausar itu di belakangnya begini loh ya. Ini petunjuk dari guru kita ya. Saat inna a'tainakal kausar, inna sungguh Allah telah menganugerahi otak, organ, kesehatan kalau kita mau sehat, makanan, tumbuhan, hewan, telinga, mata, mulut hingga bisa komunikasi. Itulah, dan kamu di bumi, itulah Al-Kausar, itulah anugerah yang luar biasa. Fasoli mulo saling sambungo, saling komunikasi. Fasoli, tapi jangan lupa segala sesuatunya fasoli harus terhubung dengan Allah supaya tidak panik, supaya kamu tidak tersesat, supaya kamu tidak fasik, supaya kamu tidak kafir, supaya kamu tidak munafik. Perbuatan, kehidupan, aktivitas berdunia yang kamu lakukan untuk menuju kepada Allah, jika orientasi kamu menuju kepada Allah, orang-orang itu saniaka membencimu, maka huwal abtar, dia yang terputus, dia yang terpuruk. Kan gitu loh. Saniaka itu maknanya orang yang dendam dan benci. Abtar, terputus. Wis to. Kowe iki nek dilamar wong sing nglamar ki mbok benci, mesti terputus kan? Kan gitu loh gampangannya gitu ya. Kowe iki pengen sehat, tapi dikai jamu, tapi diberi jamu, kowe gak wani pahit, benci dengan kepahitannya jamu, ya terputus, ya kowe gak jadi sehat. Kan begitu kan? Kecuali duit, jane iki yo seneng karo duit, ning duit gak tau gelem mampir, ya tetap terputus. Itu kan ilahi mengenai ketuhanan. Oke. Tubuh itu pengembangan potensi yang melekat. Makanya menggunakan bukan innallah qaribun mujib, tapi menggunakan inna rabbi. Sistem. Jadi kalau kamu ingin menjadi pemakmur untuk menghidupkan pembiasaan karakter surgawi dalam menjalani berdunia, maka fastaghfiruh dan tubuh ilaih. Bukti kamu berlaku tobat kepada Allah. Jangan biarkan waktu kosong terbuang tanpa melakukan apapun. Jangan biarkan otak melayang, khiyal wahmi berangan-angan tanpa aksi, hanya membuat mimpi-mimpi. Kan gitu. Tapi bergeraklah. Maka itu bukti tubuh ilahi. Kamu punya tanah yang kosong, waktu kamu kosong, maka lakukan. Kenapa? Bapak Ibu, saya akan mau membuka begini. Ini ada ayat selanjutnya ya. Ini saya kira sudah kedapatan juga banyak yang baru. Ini ayat yang sebenarnya luar biasa. Kalau kita melihat redaksi ayat, lebih wajib daripada sholat. Maaf, ojo kaget. Ini kemudian jangan ojo mangan duren sak kulite ya, gitu ya. Percaya mangan duren sak kulite itu nggak terima keleleken, modar. Gitu ya. Kala lama yakdi ma'amaroh. Kala itu blek tutup, tidak ada kecuali. Plek. Gitu. Kala lama manusia atau kamu tidak dikatakan sebagai hambanya Allah,
saat kamu tidak menjalankan perintah, maka kemakmuran, keadilan tidak akan pernah terwujud. Kalau lama yakti ma'amarah wal yadun insan ila to'amih, jika kamu tidak pernah memperhatikan, mencermati, menjadi pemakmur bumi, pendamai bumi dengan berlaku wastaghfiruh wa tubu ilaih al insan ila to'amih, dan tidak memperhatikan apa yang kamu makan, nek ngelola makanan ngawur. Itu loh. Makan nek jenengan kini mau Quran, jenengan kan gak dong terjemahane toh, aman. Langsung mau Quran langsung pahala, aman. Tapi nek ngerti artine kesindir terus awakmu. Makanya saya percaya kenapa jamaah itu saya kita rungok-rungoknya juara maca Quran. Itu. Karena maca Quran itu merasa tersindir. Terus gak enak kan disindir Gusti Allah. Maca Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lamma yaqdima amarahu falyanzuril insan ila ta'ami. Asem Gusti Allah nyindir. Ya saya maklum sih, saya tahu, saya paham. Sehingga kamu membaca sangat kesindir banget. Kemudian akhirnya kan kamu kan gak membaca Quran. Kan gitu. Ya. An-nasoba benal ma'asoba thumma safaknal arda sakko. Itu wah, kalau ini dikelola, orang sekarang bingung mobil, sekarang ini bingung climate change. Climate change apa wih? Perubahan iklim. Pada saat sekarang ini kita mengalami krisis energi akibat dari energi energi baru terbarukan, EBT, energi baru dan terbarukan yang selama ini diabaikan, kemudian menggunakan energi fosil. Akhirnya dampaknya pemanasan global, pengaruh terhadap siklus iklim, tentang ozon, tentang salju, tentang kutub, yang dampaknya sekarang itu bencana sekarang ini semakin besar. Sayang, apakah itu berarti di luar sunnah? Apakah itu memang bencana alam? Orang itu marahi piye ya? Saat ini bencana alam, saat dikaitkan dengan agama, itu langsung orang enggak enak kaitannya karo agama, ini murni bencana alam, kan begitu kan? Kan begitu. Tapi satu sisi wong agama ya ngono. Ah itu wis kersane Gusti Allah, ayo wis ben. Wis padha dene jane no gitu loh. Ikhtiar supaya bagaimana mengatasi masalah-masalah itu adalah sunatullah. Tapi bukan berarti pada saat kita mengatakan bencana alam kemudian Allah tidur gitu loh. Karena selama ini pada saat ada bencana gunung meletus, ada tektonik dan seterusnya, tidak boleh dikaitkan secara sains, itu tidak boleh dikaitkan dengan agama, karena agama itu di luar jalur sains. Mohon maaf Bapak Ibu, ini yang mindset bubrah itu di sini. Jadi agama itu identik dengan kopiah. Suatu saat saya pernah terapi kejut, guru-guru ini tak buang kopiahnya begitu. Gitu. Akhirnya pikiran kita sempit, sehingga saat ada orang berbicara tentang ekonomi tidak agamis, saat orang agamis tidak boleh ngomong ekonomi. Fatal. Akhirnya bumimu rusak. Mergo nek we tani enggak ada kaitannya karo agama, nek we maca Quran ora nek kaitannya karo pertanian. Kan gitu toh.
Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi kemudian kita ngeluh kebijakan-kebijakan pemerintah, kita nyalahkan pemerintah, atau dengan kata lain kita menyalahkan orang lain. Pupuk larang, gini pembuatan. Kemudian gue nyalahke pemerintah, gini pembuatan. Gremeng karo pemerintah, gini pembuatan. Subsidi dicabut, di jero kan yo nesu toh, gitu. Wong jane salamu dhewe ra gelem gawe dhewe. Kemudian saat enek wong pemerintah korupsi mbok rasani atau katakanlah kita ngrasani gitu. Wes gara-gara korupsi iki malah subsidi ini dicabut ya, padahal gak ada kaitane gitu loh. Padahal wong dhuwur nek korupsi itu akibat dongamu. Dong peka. Jadi saiki koruptor ke do dicekel di dhuwur-dhuwur kae. Ke sebenarnya akibat dari doamu yang kabul. Gitu. Makna donga itu pot cangkem po. Makna donga itu tindakan akibat ada harapan untuk memperoleh, itulah doa. Gitu loh. Nek kowe ndonga gak enek ikhtiar jenenge duduk ndonga. Wong mimpi. Kalau kalimat ud'u fi sabilihi, ndonga di dalane Gusti Allah, kowe iki ndonga yang nglakoni. Nek kowe iki ndonga gak nglakoni, wis jenenge wong mimpi, karo Gusti Allah disaduk. Kalimat ud'u itu ada unsur ikhtiar Bapak Ibu. Ya. Dong. Wis mulai dong ya. Lah makane apa buktine nek wong korupsi sing rusak pimpinane sing gak iso adil upamane iki enek, itu janjane juga karena doa kita. Apa buktine? Ayo apa buktine? Pengen terus dionceki apa? Aja gelo ya. Dionceki ya.